Apa yang ada di Bali, kejadian peledakan bom itu adalah murni dari kelompok kami. Jadi tidak ada yang menunggangi. Ya kalau diterjemahin sendiri secara literal langsung, barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka adalah orang-orang kafir. Pasti akan banyak sekali teroris di Indonesia, bahkan di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Kedan, gimana kabar kalian? Gua harap sih triple S ya, semoga sehat selalu. Nah Kedan, di era digital ini banyak orang yang merasa cukup belajar agama hanya dari membaca Al-Quran atau hadis saja tanpa bimbingan dari guru. Karena mereka berpikir kenapa harus belajar dari ustadz atau ulama? Bukankah Al-Quran dan hadis sudah jelas gitu. Jadi mereka membaca tekstual aja atau secara literal gitu langsung gitu. Nah, apakah benar kita bisa memahami agama hanya dengan membaca tanpa arahan? Kayaknya mungkin mereka berpikir kalau kita kan punya akal pikiran, kita bisa berpikir sendiri loh, tanpa harus mengikut orang tertentu, guru tertentu, kelompok tertentu. Bahkan ada orang yang bilang kalau kita terus-menerus mengikuti orang tertentu, maka kita akan kembali kepada era kegelapan. Nah, di video kali ini gue akan menjelaskan ketidaksetujuan gue terhadap pemikiran ini. Jadi gue akan bahas secara logis dan dalil-dalil yang menunjukkan pentingnya belajar agama dari guru. Langsung saja kita ke videonya, so hayya nabda'ul qissah. Kedan, agama Islam itu sangat menekankan pentingnya ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Nah, tapi ilmu agama itu nggak bisa didapatkan hanya dengan membaca. Kenapa? Karena Al-Quran dan hadis itu memiliki konteks bahasa dan makna yang mendalam, cuy. Tanpa pemahaman yang benar, kita bisa saja salah menafsirkan loh. Dalam surat Az-Zumar ayat 9, Allah kan bertanya retoris, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Makanya ilmu ini nggak hanya soal tahu, tapi juga memahami dengan benar. Nah Kedan, banyak orang yang salah memahami ayat karena membaca tanpa ilmu atau bimbingan. Jadi ya kalau kalian bilang kalian bisa memahami secara literal, kita baca saja ayatnya, baca saja hadisnya, kita pahami sendiri, kalian akan tersesat, kalian akan salah menafsirkan. Contohnya kayak gini, dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Sebagian orang menafsirkan ayat ini secara literal dan menganggap siapapun yang tidak menerapkan hukum Islam secara sepenuhnya adalah kafir. Bayangin, padahal ulama, banyak ulama ya, itu menjelaskan bahwa ada rincian terkait kafir kecil dan kafir besar dalam hal ini. Makanya kalau kebanyakan orang kepinteran ya menerjemahkan sendiri, menafsir sendiri, ngerasa akalnya terlalu pinter, maka akan banyak orang-orang yang dar-der-dor, ngebom sana sini. Kenapa? Ya kalau dia terjemahin sendiri secara literal langsung, barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka adalah orang-orang kafir. Pasti akan banyak sekali teroris di Indonesia, bahkan di dunia, ya kan? Dia lihat, oh nggak berhukum dengan hukum Allah, langsung tembak, langsung dor, langsung bom. Kayak gitu kalau kalian asal-asalan mentafsirkan, asal-asalan menerjemahkan, mengandalkan akal pikiran manusia yang sangat limit gitu loh, dibanding ilmu Allah Subhanahu wa taala. Terus contoh yang kedua, hadis tentang sholat tidak diterima jika tidak khusyuk. Nih, lu bayangin, beberapa orang beranggapan sholat mereka akan sia-sia jika tidak khusyuk. Padahal ulama itu menjelaskan bahwa sholat tetap sah meskipun kurang khusyuk, meskipun pahalanya bisa berkurang. Sekarang gue tanya, siapa di antara kita yang sholat ini benar-benar full khusyuk? Siapa? Lu jujur aja, nggak usah sok iye gitu. Siapa lu yang benar-benar dari takbiratul ihram sampai salam lu full khusyuk? Sedikit banget.
Benar-benar orang-orang yang ya Allah, yang imannya mungkin kuat banget gitu, bisa khusyuk. Susah khusyuk itu cuy, full khusyuk ya. Kadang lu lagi takbir aja, begitu takbir keluar ide-ide yang tadinya lu nggak ingat, tapi saat lu sholat ingat, keluar tuh ide-ide, ya kan? Bener nggak lu? Saat lu takbir sami Allahu liman hamidah, lah kunci di situ ya, tadi gue cariin, bener nggak? Iya, tapi itu tidak akan membatalkan sholat lu secara keseluruhan, walaupun hilang khusyuk lu seberapa sekian detik, ya kan? Nggak mungkin lah lu langsung batal sholat lu sia-sia gitu. Yang ada sholat lu tetap sah menurut ulama ya, walaupun pahala lu berkurang. Itu lo bro. Nah, bahayanya kalau lu belajar tanpa guru itu diantaranya adalah menafsirkan tanpa ilmu, bisa menyebabkan penyimpangan akidah. Ya kalau lu asal-asal tafsir bisa menyeleweng akidah lu. Terus mengambil kesimpulan yang salah bisa membawa kerusakan baik pada diri sendiri maupun orang lain. Para ulama zaman dahulu itu selalu belajar dari guru cuy. Meskipun mereka adalah ahli bahasa dan hafal Al-Quran, mereka selalu menimba ilmu dari guru. Lu bayangin, ulama zaman dahulu bahkan demi belajar dari seorang guru, mereka jalan dari satu kota ke kota yang lain loh. Bahkan jarak kota tersebut jauh. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, siapa yang belajar Al-Quran maka nilainya akan tinggi. Dan siapa yang belajar fikih maka kehormatannya akan bertambah. Dan siapa yang belajar tanpa guru maka dia akan tersesat. Pemuda-pemuda jangan belajar tanpa guru. Kalau tidak mau jadi pemuda tersesat. Nah, kenapa belajar agama dari guru sangat penting? 1. Guru itu meluruskan kesalahpahaman. Karena guru itu memiliki ilmu dan pengalaman untuk menjelaskan ayat atau hadis yang sulit dipahami. Yang kedua, sanad keilmuan. Dalam Islam, ilmu itu diwariskan cuy, secara sanad dari guru ke murid hingga sampai ke atas. Contoh, kita belajar dari Imam Suyuti, siapalah ulama sebutkan, Ibnu Katsir, atau Imam Nawawi, Imam Syafi'i. Maka mereka belajar dari guru-gurunya lagi. Gurunya sampai kepada para sahabat, sampai kepada guru terbesar kita yaitu Rasulullah SAW. Maka belajar langsung tanpa guru berarti kita memutus rantai keilmuan ini cuy. Jadi kalau lu belajar tanpa guru maka langsung lu memutus rantai keilmuan ini. Paham ya? Yang ketiga itu bahasa dan konteks. Al-Quran dan hadis ini menggunakan bahasa Arab klasik dengan makna yang mendalam. Makanya guru kita membantu kita memahami konteksnya. Nah, kita semua tahulah belajar hal teknis kayak memasak, mengemudi, bikin konten, bermain sepak bola, bermain alat musik itu membutuhkan bimbingan. Lu main bola aja lu harus SSB dulu, belajar passing, belajar kontrol, ya kan? Nah, gimana caranya lu belajar ilmu agama tanpa guru? Padahal ilmu agama itu jauh lebih kompleks. Ini ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh versi lo, menurut saya, nggak boleh. Karena tanpa guru, ya kita kayak coba menyeberangi jalan yang penuh rintangan tanpa peta, tanpa map. Lu bayangin lu bisa nyampe kemana tanpa map? Salah langkah, lu bisa berakibat fatal. Dan yang parahnya itu, nggak cuma di dunia, tapi di akhirat bro. Makanya urusan dunia aja nih, kita kadang gini, ada orang sembarangan omong tentang perkara dunia. Contoh, lu tentang akuntansi lah, lu sembarangan ngomong gitu, ini harusnya seperti ini, rumusnya seperti ini. Orang akan bertanya, lu sekolah di mana? Dosen lu siapa? Pasti kan, dosen lu siapa? Siapa yang ngajarin lu kayak gitu? Nah itu urusan dunia cuy. Ini urusan akhirat kok lu berani-beraninya terjemahin, tafsirin Al-Quran dan hadis sembarangan suka-suka lu gitu. Itu gua kurang setujunya di situ. Nah, saudara-saudaraku, kedan-kedanku yang kucintai, belajar agama dari Al-Quran dan hadis adalah suatu kewajiban. Tapi
melakukannya tanpa bimbingan guru itu adalah suatu kesalahan besar. Bukan suatu kesalahan lagi, suatu kesalahan besar banget. Jadi jangan sampai niat baik kita untuk mendalami agama justru membawa kita kepada pemahaman yang keliru. Makanya ayolah kita ikuti jejak para ulama terdahulu gitu, yang belajar dengan rendah hati dari guru-guru mereka. Ulama terdahulu itu mereka tuh kalau ketemu orang pengen mereka ambil ilmunya, itu mereka kayak gelas kosong gitu, rendah hati belajar dari orang kayak gitu cuy. Jadi ya gitulah, guru itu bukan hanya pengajar tapi dia juga penjaga kemurnian ilmu. Jadi gue agak sedih gitu saat ngelihat sebagian orang, ya mungkin mereka merasa akal mereka itu mungkin ya, pikiran mereka atau mereka kecerdasan mereka itu di atas rata-rata. Jadi mereka ngerasa mereka bisa mentafsirkan, merasa bisa menerjemahkan sendiri tanpa guru. Dan itu sayang banget gitu kalau kecerdasan mereka sia-sia. Seharusnya kalau mereka manfaatkan kecerdasannya untuk mempelajari ilmu agama ini dengan lebih baik lagi caranya, gue rasa akan lebih bermanfaat gitu loh. Jadi janganlah terlalu mendewakan akal pikiran kita. Ya memang dalam Islam kita harus menggunakan akal pikiran ini. Tapi tetap kita belajar tuh harus dari guru, nggak boleh sembrono. Nah mungkin itu aja sih unek-unek gua kali ini, video kali ini. Kalau kalian mungkin punya pendapat lain boleh kita diskusi di bawah. Silahkan. Gue sangat menghargai diskusi atau komentar dari kalian, dan bagi kalian yang menonton sampai akhir gue ucapkan jazakumullah khair. Kita bisa berteman juga, kalian silahkan follow Instagram gue @armayudi, dan kalian boleh DM nanti kasih masukan ke gue. Mungkin video kali ini sampai sini, jazakumullah khair, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.